Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hyper Auto Concept. Ya, masuk hari ini satu unit Carry Futura. Dia tahun 2005, platnya GAP. Ini platnya G Tegal gitu. Untuk pajaknya kebetulan dia off. Jadi dia pajaknya bulan 8 tahun 2023 gitu. Untuk ganti platnya itu 2023. Tahun ini ya, pajaknya berarti dia telat. Ya. Bulan 8 kemarin, tahun 2022 gitu. Jadi ini pajaknya telat sekitar 6 bulan jalan. Ya. Nah, untuk pajaknya dari mobil ini itu kisaran dari 1 jutaan gitu. Itu belum termasuk denda ya. Nah, cuman untuk unit seperti ini nanti bisa dibicarakan lah ya untuk masalah pajak ya. Jadi yang hari ini akan kita review adalah kondisi dari mobil ini. Karena ini kan dia mobil bekas tahun 2005. Ya otomatis sudah dipakai sekian lama. Ada yang sudah aus atau plus minusnya lah untuk mobil sekelas tahun 2005 ini gitu. Nah, untuk unit ini sebenarnya ini unit titipan Lur. Jadi ini punya konsumen dititipkan ke kita untuk nitip jual, istilahnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya unit serupa juga mau dititipkan ke kita nggak masalah. Nah, jadi silakan hubungi kita aja. Yang penting mau ke tempat kita. Nah, lokasi kita kan di Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, bawa aja ke showroom kita, nanti kita reviewkan, nanti kita jualkan seperti itu. Nah, nanti bisa untuk teman-teman bisa ngubungi kita, ngubungi ke pemilik langsung juga bisa. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek untuk kondisi dari mobil ini. Untuk unit ini sebenarnya dia masih seger ya. Kalau warna itu di STNK tertulis warnanya sebentar, abu-abu metalik. Bener ya? Ya, tapi kalau unit Carry Futura emang seperti ini. Ini warnanya abu-abu metalik tapi kelihatannya silver. Kayak silver ya? Ya, jadi abu-abunya abu-abu muda. Gitu ya, abu-abunya lebih ke muda. Pernah kita yang review itu kalau nggak salah warnanya biru, tapi kelihatannya kayak ungu. Oh iya pernah. Iya pernah kan seperti itu. Emang di bandara dulu ya. Emang Carry Futura emang seperti itu, untuk warna memang agak membagongkan. Ya, semau mau dia sendiri. Ya. Jadi warnanya asik kalau menurut saya, susah ditebak. Ya. Gitu ya. Nah untuk unit ini sebenarnya dia masih bagus, masih kencang. Kalau bodi sih dari cat masih kelihatan seger. Gitu ya. Nah kita untuk cek bodi nanti kita lanjutkan. Biasanya kan teman-teman yang ditanyakan, Mas, untuk unit tahun 2005 ini mesinnya gimana? Nah, sekarang kita cek dulu untuk mesinnya biar teman-teman sama-sama tahu, sama-sama ngelihat, sama-sama dengerin nanti untuk kondisi mesin seperti apa. Nah, setelah itu baru lanjut kita ke bodi. Biasanya kita ke bodi dulu. Tapi ya teman-teman kemarin ada yang kasih masukan, Mas, cek dulu mesinnya. Oke, kita cekkan dulu mesinnya seperti apa. Setelah itu nanti kita baru cek bodi-bodi, lantai, sasis dan lain-lain. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek untuk mesinnya dulu. Ya, kita buka untuk ruang mesin biar lebih leluasa. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk ruang mesin kita udah buka 1500 cc karburator, jadi belum injeksi karena ini tahun 2005 Lur. Nah, sebenarnya kita kalau untuk cek mesin kita dari radiator dulu biasanya. Gitu, cuman radiatornya panas, udah panas, kita udah pakai jalan ya? Kita udah nyoba cek tadi untuk di jalan, untuk kaki-kaki, untuk setir kita udah cek juga tadi. Nah, makanya ini mesinnya agak panas gitu. Tapi paling tidak kan kita cek untuk reservoir. Nah, untuk reservoir ini bagian cadangan air masih cukup. Kalau temperatur dia sih naik dikit ya? Gitu, naik dikit. Jadi yang normal gitu. Dia temperatur ada naik dikit. Kalau istilahnya dia nggak naik sama sekali, malah justru kita tanyain. Kita pertanyakan, nah itu hidup apa mati gitu ya. Paling tidak kalau yang standar-standar itu ada naik dikit gitulah. Ya maksimal 3/4 itu dia masih bagus. Di bawah setengah. Di bawah setengah. Nah, selanjutnya kita cek untuk area mesin. Nah, untuk mesinnya sebenarnya ini bersih ya. Dia dari kalau yang kita cek biasanya kan kita lihat dulu apakah ada rembes-rembes dari oli bagian packing silinder seperti ini, ada rembes apa enggak. Nah, tapi untuk unit ini alhamdulillah dia kering, masih bagus, dia nggak kotor-kotor amat gitu. Jadi biasanya kan kalau mobil yang kurang terawat dia agak kotor gitu ya. Nah, ini nggak terlalu kotor, cuman
yang nggak ada rembes-rembes oli juga untuk bagian packing seperti ini. Sampai ke bagian bawah juga nggak ada rembes oli. Berarti bagus dia lah ya. Nah, biasanya kan namanya oli mesin biasanya nggak melulu habis karena ring sehernya dia kena, oli mesin ikut terbakar, tapi bisa juga dari rembesan-rembesan oli, lama-lama oli berkurang. Nah, kita harus rajin-rajin ngecek untuk oli mesin. Nah, oke, untuk oli mesinnya dia cukupan ya. Jadi harusnya kan dia kalau oli mesin kalau dalam kondisi dingin dia di strip atas ini ya, titik atas. Karena dia udah panas dia turun sedikit dari strip atas, gitu ya. Jadi ini untuk olinya masih cukup bagus, dia nggak terlalu hitam juga. Jadi apa namanya, pemakaian belum terlalu lama, masih bisa dipakai gitu. Cuman baiknya sih kalau buat teman-teman saran gitu, kalau beli mobil baru baiknya langsung ganti oli mesin. Jadi start dari kita oli mesinnya, gitu. Jadi nanti untuk kedepannya nggak terlambat gitu. Karena untuk oli mesin itu kan biasanya nggak cuma dari kilometer, tapi juga dari fisiknya. Kalau olinya udah lengket banget itu biasanya perlu diganti gitu. Walaupun istilahnya umur nggak terlalu lama, belum terlalu lama, misal baru 3 bulan tapi dia udah pekat banget, ya itu perlu diganti secara fisik gitu ya. Nah, untuk oli yang penting dia olinya masih bagus. Jadi sekalipun dia hitam nggak masalah, tapi yang jelas jangan sampai warna dari oli itu warnanya coklat. Nah, kalau warna coklat udah indikasi dari mobil itu pernah overheat ya. Kalau overheat, blok silinder ngulet ya, air radiator kecampur sama oli mesin. Ya, intinya itu. Nah, ini untuk mesinnya dia masih kering, bagus. Terus kemudian olinya juga bagus, temperatur juga normal. Sekarang kita cek untuk suaranya. Kita dengerin suara stasionernya. Kita nyalakan dulu mesinnya ya. Nah, saya on kan dulu, terus saya starter. Oke. Ini ciri khas dari Carry Futura masih kedengeran, Lur. Teng gitu ya. Suara khas ya. Ya, suara khas Carry Futura emang teng gitu. Ini untuk suara langsamnya kita udah starter. Suara langsamnya dia stasioner masih anteng, masih bagus. Empuk ini. halus ya. Ya, kalau empuk itu kasur. Ya. Suaranya dia masih halus, masih normal, nggak ada suara yang istilahnya kayak suara metal. Terus kemudian apa namanya? Suara pincang gitu ya. Tapi ini masih halus. Coba saya geber di ini, kebetulan dia RPM-nya masih normal. Nah, saya geber sampai RPM 4000. Dia ceritanya masih enak gitu. Suaranya raungannya itu masih enak, Lur. Desahannya gimana? Yang mendesah. Ini raungannya dia masih enak karena dia mesin. Raungannya enak. Coba cek untuk bagian knalpot, apakah ada ngasep nggak, ngasep putih nggak gitu. Ya, gas. Aman Oke. banget. Berarti coba cek, Lur. Ini kan kondisi mesin masih nyala ya. Jadi kalau dia biasanya kalau ngasep putih, dia ada ciri-ciri juga dari knalpot dia agak basah. Oh gitu ya? Ya, ini knalpotnya kering, nggak terlalu berjelaga. Tapi ini jari saya nggak berani masuk, Lur, panas. Ya, biasanya kalau kita ini ada jelaga-jelaga seperti ini nggak masalah ya. Yang penting kalau kering ya? Ini kering gitu. Kalau dia agak basah, nah itu yang kita khawatirkan. Biasanya ada sedikit kompresi yang bocor. Oli mesin bisa terbuang lewat situ. Makanya kita perlu waspada, namanya oli mesin bisa jadi habis karena kena ring sehernya udah kena, atau enggak dia karena bocor dari packing silinder gitu, kayak gitu tadi. Gitu ya. Lanjut kita cek untuk bodi. Sip. Nah, oke, untuk mesin kita udah selesai, udah finish. Ini gambar masih kelihatan nggak, Lur? Masih. Soalnya itu udah tengah 6 lebih ya? Iya, udah tengah 6 lebih, udah agak ini mulai. Ini beruntung agak cerah. Ya, ini beruntung kita nggak kehujanan hari ini, alhamdulillah. Jadi kita bisa review di outdoor, luar ruangan, gitu ya. Untuk bodi mobil ini, kalau totok depan dia masih bagus. Ya, jadi totok depannya dia ngaleng, jadi indikasi dia pernah ketubruk dari depan itu nggak ada. Ya? Kalau ada, biasanya dia udah naik dempul untuk arah sini. Nah, kalau enggak, dia untuk nut seperti ini dia biasanya udah gelombang gitu, jadi nutnya udah hilang. Nah, kalau ini nutnya masih bagus, masih ketemu. Terus untuk bagian pipi juga masih bagus, masih mulus juga. Nah, untuk bumper ini masih ngaleng juga, masih bagus, walaupun dia udah sepet. Untuk bumper ini dia jadi catnya udah bukan ori, tapi nggak masalah, catnya masih mulus, masih bagus.
Jadi untuk gambaran mobil ini untuk cat keseluruhan bodi masih bagus, masih mulus, walaupun ada sepet-sepet di beberapa bagian ya. Jadi jujur aja kalau biasanya kita ketemu sama tukang cat, tukang sepet seperti ini, kalau warna-warna silver itu memang agak susah lur. Ya ya. Agak susah kalau warna silver itu biasanya dia putus gitu, susah. Yang pengalaman kita itu warna silver, kalau enggak warna sempen. Oh iya. Kuning Susah sempen, itu. ya Susah kuning itu. emas itu. Nah itu kalau dia ada sepet itu Kelihatan belangnya. kelihatan banget gitu. Kecuali yang ngecat pinter dia. Kalau yang ngecat pengalaman dia seperti ini. Jadi dia udah sepetan ada sebenarnya, pintu ini udah sepet, beda sama belakang. Cuman sepetnya nggak terlalu kelihatan. Oh iya ya. Ya sepetnya nggak terlalu kelihatan. Jadi untuk bagian depan ini masih kaleng, masih bagus. Kalau kelewat ya. Kalau lampu kanan dan kiri, ini yang kiri lampunya baru. Jadi Oh, iya. yang kiri ini lampunya gantian. Oh iya. Gitu. Yang kanan itu masih original Stanley. Agak sedikit kusam Nah, sedikit lah. agak sedikit tapi yang ori yang ini. Oh iya malah. Yang original yang ini ada tulisannya Stanley, itu yang aslinya. Oke. Gitu. Untuk grill masih kencang, masih bagus gitu ya. Terus area depan cukup, insya Allah masih dalam kondisi bagus. Nah, untuk bodi itu bagian pintu. Nah, untuk bagian pintu ini yang tadi kita bilang ini ada sepet lur. Jadi pintunya ini udah sepet, udah sedikit naik dempul, jadi dia agak beda Bunyinya sama beda. belakang gitu. Kalau belakang ini masih ngaleng teng gitu ya. Ya. Nah, nut juga masih dalam, masih bagus. Nah, untuk nut masih ketemu sama pintu seperti ini, masih dalam. Cuman untuk area pintu emang dia udah sepet, jadi ya kalau sepintas sih nggak kelihatan lur. Kalau orang yang mungkin belum pernah punya mobil, baru mau punya mobil, nggak kelihatan ini. Jadi ini kelihatan semuanya masih bagus gitu aja. Gitu. Cuman kalau buat kita sering ngecek mobil-mobil seperti ini, sebenarnya ini udah cat 2 kali. Tapi sebenarnya nggak masalah, ya. Yang penting kondisi itu masih bagus. Ya. Ya, intinya dia bukan bekas laka atau bekas insiden. Gitu ya. Nah, sekarang ini untuk pilarnya aja masih bagus, dia pilarnya masih bagus. Kalau talang bisa dicek. Nah, talangnya masih cukup bagus untuk talang seperti ini kondisinya ya. Talangnya masih cukup bagus. Cuman untuk bagian pilar A ini sebenarnya dia ada antena di sini. Oh hilang ya. Nah, ini antenanya nggak ada. Jadi khawatir kalau ini nggak cepat ditutup. Masuk hujan. Nah, air masuk bisa bikin keropos gitu Oke, di iya. bagian dalam. Gitu ya. Ini Ada penutup karetnya misalnya. ada. Ini biasanya dikasih antena aja sekalian iya. buat penutup gitu ya. Gitu. Nah, ini untuk kondisi talang depan sampai belakang masih cukup rapi. Untuk area belakang masih orisinil. Kalau depan ini udah memang ada sepet di bagian sini, cuman masih cukup rapi untuk bagian depan. Ya. Gitu ya. Sekarang muter dulu untuk bagian belakang. Oh ya, sorry, untuk tipenya ini kan dia DRV. DRV ya. Ya, DRV bukan GRV. Kalau GRV itu dia untuk jok belakangnya udah ngadep depan semua. Ya. Kalau DRV seperti ini dia masih ngadep depan kayak gini. Gitu. Nah, nanti kita cek juga untuk bagian dalamnya ya. Oke. Untuk bodi bagian belakang, nah ini masih ngaleng. Untuk bagian pintu belakang ini masih ngaleng, masih bagus. Natnya juga masih dalam, karet-karet kaca juga masih bagus. Talang bagian belakang masih bagus juga. Ini untuk kondisi talang masih rapi, masih bagus. Cuman kotor ya, ini mobil memang karena udah belum perjalanan dicuci, ya? belum dicuci ini sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya kalau mobil ini terawat. Ya. Ya, buktinya untuk kondisi mesin tadi dia Ya. cukup bersih, Betul. nggak terlalu kotor gitu ya. Nah, untuk bagian belakang seperti ini kondisinya masih rapi. Untuk bagian samping sebelah kiri masih ngaleng juga. Sama pintu juga masih ngaleng. Nah, ini ada side body molding, dia tahun 2005. Nah, iya. kalau yang 97, 96 dia belum pakai side body molding seperti ini. Untuk ini bagian strippingnya. Nah, strippingnya juga lain, dia lebih manis, lebih keren. Oh ya, untuk informasi untuk velg keempat-empatnya ini pakai velg racing. Untuk kondisi ban cukupan untuk keempat-empatnya, hanya saja yang velg yang sebelah kanan ini untuk yang kanan yang belakang itu agak beda gitu. Nanti kita tanyakan sama yang punya, Oh, ini iya. apakah velg serep? Atau mungkin serep ya. juga. Serep atau mungkin memang seperti ini Ya. gitu ya. Kalau saya tadi nggak cukup kurang terlihat jelas, tapi begitu balik lagi, oh ya ternyata ini velgnya lain beda, gitu ya. Nah, untuk kondisi bodi cukupan lah kalau menurut saya. Memang ada sepet-sepet beberapa bagian, terutama untuk pintu kanan dan pintu kiri. Nah, untuk pintu kirinya sama kondisinya kayak yang kanan lur.
Jadi dia udah sepet dan udah naik dempul. Berarti kiri kanan sudah spet semua Ya, untuk pintu kiri kanan udah sepet semua, tapi warnanya yang dia masih nyatu. Jadi warnanya nggak putus gitu. Oke. Biasanya untuk warna-warna yang silver atau semen itu kan dia putus. Tapi warnanya depan belakang itu semua atas masih cukup bagus gitu. Jadi warnanya masih nggak putus. Nah, lanjut kita untuk biasanya kan kalau kita review kita kondisi area-area yang sering keropos kita cek juga dulu ya. Nah, ini yang kondisi yang sering keropos biasanya kan dari sini ya, siliran pintu atas sampai bawah itu kita perlu cek. Nah, area sini biasanya yang sering keropos. Kalau area sini dia masih bagus untuk unit ini. Nah, area sini juga dia sering keropos. Nah, ini sebenarnya untuk area selebor dia udah pernah ada perbaikan gitu ya. Nah, kalau yang nggak bisa bedain ini sebenarnya dia rapi banget lur. Jadi saya salut sama mobil ini karena dia udah pernah perbaikan sebenarnya untuk area selebor, karena mungkin sebelumnya selebornya keropos terus diperbaiki gitu. Cuman ini untuk selebornya rapi, dia dibikin nitik seperti aslinya. Oh, iya. Nah, ada titik-titiknya. Ya, mirip-mirip lah. Gitu ya. Nah, coba cek sini lur. Nah, untuk sini dia kan sambungan ada nitik pabrikannya seperti ini, tapi ini bikinan. Gitu ya. Nah, ini buat teman-teman juga biar tahu kalau yang dia udah bekas perbaikan seperti ini bandingkan sama yang dia masih original. Terus satu lagi nih. Selain nitik-nitik seperti ini, biasanya kan dia ada sileran pabrikan seperti ini. Nah, ini sileran pabrikannya dia agak keriting gitu. Kalau yang asli dia mulus silerannya. Gitu ya. Nah, ini untuk buat teman-teman berbagi pengalaman aja, kalau yang seperti ini dia sebenarnya udah perbaikan. Cuman yang saya salut dari mobil ini, dia perbaikannya rapi banget. Jadi dibikin sesuai sama pabrikan. Jadi sebenarnya ini udah nggak masalah. Ya, karena kalau dibikin dia udah pernah diperbaiki, tapi dia perbaikannya jelek. Nah, itu yang bikin estetika dari mobil ini hilang. Gitu ya. Kalau seperti ini dia masih cukup bagus. Coba kalau dicek untuk selebor. Nah, sekalipun dia perbaikan, area selebor itu masih rapi bagian bawah. Coba dicek. Nah, gitu ya. Nah, itu bagian bawah sini rapi lur. Gitu. Nah, ini jadi saya salutnya sama mobil ini, sekalipun perbaikan dia perbaikannya masih rapi, masih bagus. Coba kita cek untuk yang sebelah kanan. Oke. Nah, untuk sileran pintu seperti ini dia masih bagus, masih rapi, jadi nggak ada bekas insiden dari samping. Nah, untuk 2005 ini dia sama kondisinya yang kiri sama kanan. Nah, ini yang kanan juga selebornya udah diperbaiki dan rapi juga. Ini perbaikannya bagus, mirip kayak pabrikan gitu ya. Nah, area sini juga biasanya ada keropos, tapi ini udah diperbaiki dan ini bagus. Coba kita cek ke kolong gitu ya. Kita cek kolong depan. Sip. Kalau memang mobil ini kondisi udah pernah perbaikan dan pernah las-lasan, kalau dia nggak rapi bagian bawah kelihatan pasti. Nah, ini untuk lantai masih bagus dari bagian bawah nggak keropos. Nah, untuk bagian sini yang tadi kita bilang udah perbaikan, tapi dari bawah dia rapi. Gitu ya. Masih cukup rapi dia untuk bagian bawah. Untuk lantai-lantai juga masih bagus. Area yang sebelah kiri cek. Nah, area yang sebelah kiri ini, nah ini udah rapi dia, bagus juga. Walaupun sebenarnya dia sebelah sini ada perbaikan. Nah, ini perbaikannya dia rapi. Oke. Berangsur-angsur makin lama, makin sore, makin malam ya. Tapi yang penting jadi mode malam gambarnya ini. Mode malam ya. Yang penting kita bagikan informasi, moga-moga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau untuk joknya masih rapi, masih bagus, nggak ada yang sobek. Singkat aja ya. Untuk bagian setir, dashboard ini masih rapi, kisi-kisi AC nggak ada yang patah. Kalau door trimnya emang 2005 dia udah 3D seperti ini, masih bagus. Rapi, rapi, nggak ada yang nggak ada yang retak-retak gitu ya. Nah, kalau bedanya sama yang lama, yang 97, 96 itu kan dia door trimnya masih blue through. Nah, ini udah 3D semua dan dia nggak ada yang sobek untuk bagian door trim bagian tengah. Nah, untuk bagian kanan kondisinya seperti itu. Ini jok-joknya juga masih rapi semua. Nah, ini karena dia di RV, dia joknya 3/4 gitu ya, setelannya. Bukan gitu. captain seat ya? Nah, bukan captain seat. Terus dia nggak ada double blower juga karena dia di RV. Tapi rapi. Terus ini. Ya rapi. Nah, terakhir kita lanjut ke bagian belakang lur. Nah, door trim bagian belakang rapi juga, agak kotor dia, belum dilap, belum dicuci. Terus kemudian joknya itu loh. Nah, yang kita maksud itu kalau untuk di RV joknya dia masih hadap-hadapan. Tapi ada yang seneng juga jok seperti ini, jadi dia lebih muat banyak. Karena untuk jok yang tipe GRV itu dia kan nggak bisa ditekuk kayak Avanza. Nah, dia cuma ditekuk ke depan aja seperti ini. Ini kalau muat barang juga banyak. Nah, ini kalau muat barang tinggal ditekuk seperti ini, dia muatnya banyak. Kalau untuk bagian belakang ini, insya Allah pilar-pilar sama plang seperti ini masih bagus, masih rapi. Bagian belakang aman, nggak ada bekas nubruk. Oke,
Mungkin itu aja ya. Ya. Jadi mohon maaf karena waktu terbatas, udah sore juga. Mungkin informasi dari kita seperti itu aja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nah, kita cantumkan nomor ada di deskripsi, nanti hubungi kita aja untuk informasi lebih lengkap dari mobil ini. Mungkin itu aja dari kita. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.